Nah, waktu kita ngaji, kita semua tuh dengar itu kayak ada orang yang dobrak pintu. Nah, pas dilihat sama temen aku, tiba-tiba beliau loncat, Bang, dari lantai 2 ke bawah. Loncat. Itu tuh kita sampai kaget ya, kayak astagfirullah, Bapak. Nah, di sana ditanyakan sama Bu Anita, Abah ini kenapa gitu. Nah, terus beliau tuh bilang gini, gak tahu, katanya saya tuh kayak seolah ada yang membawa dalam diri saya, kayak ada yang merasuki, Bang. Nah, di sana saya gak tahu gitu, tiba-tiba tangan sama kaki saya tuh gak bisa gerak, kayak ada bisikan, kamu harus mati. Gitu. Dari sana Bu Anita langsung telepon Habib Abdullah ya. Habib, Pak Didi ada di sana gak? Gitu. Soalnya ini di rumah ada Pak Didi gitu kan. Terus Bu Habibnya tuh bilang, Ibu jangan percaya sama siapapun, Pak Didi ada sama saya, sedang diobati. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun berada, sehat selalu dan lancar semua usahanya ya. Amin. Oke, Kita balik lagi di program Perbincangan Malam Kliwon bersama Ya. narasumber. Dan buat teman Kliwon yang pengen cerita bareng di sini, silakan langsung kontak nomor di bawah ini ya. yes. Jauh-jauh kita impor dari Jawa Barat. Zang. Padahal mah Depok juga Jawa Barat ya. Iya. Ada Kak Nisa di sini. Halo Kak. Halo Teh Nisa. Teh Nisa. Teh Nisa nih lumayan jauh tadi perjalanan ya. Ke Lumayan. sini. 3 jam ada? Ada kayaknya. 3 jam Ngetol kan tapi. Iya. Oh iya. Cukup ya. lah. Ngetol mah cepet. Yang lama tuh ngetok. Kiri bang. Iya benar. Lanjut lagi. Wah nutur. Amang ngetop. Ngetop tuh ya? Nah, kan belum tentu semua orang bisa ngetop. Iya. Oke, Iya. Teh Nisa katanya punya sebuah pengalaman mistis gitu ya. Iya. Ketika masih, tapi berkaitan sama salah satu orang di sekolahnya dulu. Iya, Betul ya? Iya, Di betul. sebuah pesantren di daerah Jawa Barat juga. Jawa Barat. Oke, silakan. Silakan. Teh Nisa. Teh Mangga. Nisa. Oke. Nah, di sini kan saya mau menceritakan tentang pengalaman saya di pondok pesantren dulu ya. Nah, saya itu mondok itu dari tahun 2012. Itu kebetulan kan pondok pesantren saya itu boarding school ya. Jadi ada SMP, SMA, asrama putra sama asrama putri. Oh, Nah, luas nih. Iya, Gede. lumayan. Nah, dari tahun 2012 sampai 2014 itu belum ada kejadian apapun. Nah, cuman pas tahun 2015, nah barulah di situ ada kejadian. Nah, waktu itu kan antara bulan Mei ya kalau gak salah, itu kan saya waktu mau ujian nasional. Oke. Nah, lagi kelas 9. Oke. Nah, waktu itu kan posisinya aku sama teman-teman lagi ziarah di salah satu makam ayahandanya Bu Nyai. Bu Nyai itu istrinya Pak Kiai. Oh. Ya. Nah, kebetulan posisi makamnya itu berseberangan dengan masjid. Nah, di sana banyak orang berkerumun. Kita kan penasaran ya, kayak ini ada apa gitu. Pas dilihat itu orang-orang tuh kayak yang panik gitu, Bang. Aku tanya kan sama amang-amang yang ada di sana, kayak Mang ada apa gitu. Cuman si amangnya bilang, oh ini Neng, katanya Pak Kiai pingsan. Nah, Pak Kiainya. pingsan. Aku kan kaget gitu. Hah, Pak Kiai yang mana gitu? Jangan-jangan Pak Kiaiku gitu. Pak Kiai itu adalah ketua yayasan di pondok pesantren aku. Oke. Ya, lumayan berpengaruh lah gitu di daerah tersebut gitu. Ah. Nah, di sana
aku lihat kan itu posisi Pak Kiai itu lagi digotong sama warga, itu mau dibawa ke rumah. Oh, Ke rumah ternyata Pak yang Kiai. pingsan Pak Kiainya bener nih. Iya, Pak oke. Kiai. Itu kan aku kaget ya, kayak astagfirullah, ini kenapa gitu. Nah, di sana aku sama teman-teman langsung balik ke pondok. Nah, setelah itu warga udah berkerumun ya di depan rumah Pak Kiai. Nah, aku tanya pun ya gak ada yang tahu Pak Kiai kenapa. Nah, udah habis itu singkat cerita maghrib ya. Itu kan Pak Kiai pingsan itu jam 2 siang. Oh, Iya, jam 2 siang sampai maghrib belum siuman. Lama banget, 4 Iya, jam. belum siuman. Nah, di sana pas kita mau sholat maghrib berjamaah di aula, itu kan Bu Anita datang. Bu Anita itu anaknya Pak Kiai. oke. Nah, di sana Bu Anita tuh bilang kayak, teteh santri katanya sekarang abis sholat berjamaah ngaji yasin gitu kan untuk kesembuhan Pak Kiai karena beliau belum siuman gitu. Nah, di sana kita biasa ngaji yasin, pas jam 8 malam Pak Kiai itu siuman. Cuman beliau tuh masih lemes gitu ya, masih lemes. Nah, di sana singkat cerita pas besoknya pas aku mau sekolah, aku berpapasan sama Bu Anita. Di sana aku biasa kan salim gitu. Aku nanya, "Bu, gimana keadaan Pak Kiai?" gitu. Terus Bu Anita bilang, "Alhamdulillah untuk sekarang udah siuman, cuman belum bisa ngajar gitu, masih lemas badannya." Nah, cuman Bu Anita tuh bilang pas Pak Kiai siuman, Pak Kiai tuh ngomong gitu kan kayak kok aneh ya gitu. Tadi pas Pak Kiai di masjid itu kan posisinya sedang mensolatkan jenazah. Pak Kiai itu jadi imamnya. Nah, di sana tiba-tiba leher Pak Kiai itu kayak ada yang mencekik, gak bisa ngomong dia, gak bisa napas gitu kan pas lagi posisi sholat gini. Nah, terus gak lama setelah itu punggung Pak Kiai itu kayak ada yang mendorong ke depan. Dia sampai tersungkur gitu kan. Nah, di sana udah Pak Kiai gak inget apa-apa lagi, langsung pingsan. Nah, habis itu kata Bu Anita langsung kan kayak manggil Ustadz Rukiah gitu. Karena kan emang takutnya ini kenapa gitu. Soalnya pas diperiksa sama dokter, Pak Kiai itu sehat, gula darah, tekanan darah normal gitu. Cuman kayak ada feeling gak enak aja gitu. Nah, setelah dihubungi gitu kan Ustadz Rukiahnya datang, terus bilang katanya gini, "Oh, Pak Kiai, ini tuh ada yang janggal," gitu katanya. Pak Kiai harus hati-hati soalnya ini tuh ada yang mau zolim sama Pak Kiai. Iya, dan targetnya tuh bukan Pak Kiai saja, tapi bisa ke anak Pak Kiai juga. Bu Anita. Bu Anita sama menantu Pak Kiai juga, karena kan kebetulan anak Pak Kiai dan menantunya itu ngajar di sekolahku. Ada yang guru SMP, SMA, sama ada yang kepala sekolah juga. Gitu. Nah, di sana itu udah diwanti-wanti kan sama Ustadz Rukiahnya harus hati-hati katanya gitu. Nah, singkat cerita waktu itu antara bulan Juni atau Juli ya, pokoknya bulan Ramadan lah. Gak lama setelah itu bulan Ramadan. Nah, waktu itu kan di pondok itu kita melaksanakan ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu kayak ngaji kitab, tapi 1 bulan itu harus tamat. Iya, kayak gitu ya. Nah, posisinya kita di aula lagi ngaji sama Pak Kiai itu udah lumayan fit lagi gitu kan ngajar. Nah, pas kita lagi ngaji, tiba-tiba di lantai atas itu kan asrama ya, aula, terus lantai atasnya tuh asrama. Kayak ada suara orang yang ngedobrak pintu. Posisi pintunya kan tertutup ya. Kalau misalnya kita lagi ngaji atau sekolah, pintu itu harus dikunci. Itu kan kata guru kami ya. Soalnya kan pernah ada kejadian barang santri itu ada yang hilang. Oh, maling. Nah, maksudnya. jadi takutnya tuh ada yang masuk. Nah, makanya pas ngaji itu suka dikunci pintu asrama itu. Nah, waktu kita ngaji,
kita semua tuh dengar itu kayak ada orang yang dobrak pintu keras banget kayak buk 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 gitu kan. Nah pas kita lihat tiba-tiba pintunya tuh lepas bang, kayak terpental gitu. Kenceng banget. Iya, sampai kita kan kaget, supaya gitu. Nah pas dilihat sama temen aku, tiba-tiba Pak Didi itu kan menantunya Pak Kiai ya, suami Bu Anita. Suami Bu Anita. Beliau loncat bang dari lantai 2 ke bawah. Loncat. Itu tuh kita sampai kaget ya, kayak astagfirullah bapak. Kita tuh rame-rame mau ngebangunin Pak Didi, cuman beliau tuh kayak yang gak kesakitan bang, langsung berdiri lagi. Itu aku jelas banget ya lihat kaki beliau tuh penuh darah. Yang namanya loncat kan kayaknya dia ngena batu atau apa gitu. Sama dahinya itu berdarah juga. Terus sikunya tuh, bajunya tuh agak robek, kayak kegores mungkin ya gitu. Ya di sana ya pas kita mau bangunin, tiba-tiba dia bangun sendiri kayak yang nggak kesakitan. Dari sana beliau tuh lari kayak secepat kilat gitu. Padahal kan logikanya sakit ya, kalau gitu minimal kesleo lah, atau patah tulang mungkin. Gitu kan. Nah dulu tuh ada film GGS tahu. Nah larinya tuh kayak gitu bang, kayak set gitu. Iya. Nah di sana kan kita kaget kayak, hah bapak kok bisa gitu kan. Jadi Aliando gitu. Oh iya. Lari kan aneh AGG. Iya. Larinya kenceng. Nah Naik motor fairing? enggak. Nah dari sana Pak Didi ini tuh hilang bang, 3 hari. Oh dia kabur beneran hilang. Kabur. Di situ kita gak langsung lanjut ngaji, tapi santri putra itu sama warga ditugasin buat nyari Pak Didi. Sampai 3 hari itu gak ketemu, pokoknya gak tahu di mana. Nah cuman pas hari ketiga tiba-tiba ada ojek yang nganterin Pak Didi. Nganterin? Iya, nganterin Pak Didi. Nah di sana tuh langsung kan istrinya tuh Bu Anita kayak kaget. Abah, kan panggilnya Abah ya. Habis dari mana aja gitu kan. Cuman Pak Didi ini tuh tatapannya tuh kosong, kayak orang linglung bang. Usianya berapa sih kalau boleh tahu? Maksudnya masih muda kah atau memang sudah tua, 50-an tahun, 60-an gitu? Antara 50 kayaknya ada. Oke. Nah waktu itu beliau kan pakai sarung sama pakai baju koko. Itu sarungnya tuh basah kuyup, semua badannya basah kuyup. Nah terus sarungnya tuh robek-robek, bawahnya tuh robek-robek bang. Sama kancing bajunya tuh kayak udah kebuka gitu loh. Ya berantakan lah intinya kondisinya. Nah pas aku lihat itu darah dari lutut sampai kaki tuh berdarah. Terus badannya tuh kayak lebam-lebam, kayak orang dipukul bang. Iya. Di sana kan kaget ya Bu Anita, kayak nanya kan sama si Amang ojek, Amang kok ini bisa ketemu sama Pak Didi gitu. Iya Bu, saya ketemu di sungai Cikundul Puncak. Oh, di sungai? Iya, sungai. Nah posisinya waktu itu saya lagi lewat gitu kan. Nah dari sana saya lihat tuh ada orang yang manjat gitu dari sungai ke jalan raya. Nah pas saya lihat-lihat ternyata ini tuh kepala sekolahnya anak saya, katanya. Kata tukang ojeknya gitu. Nah di sana udah gitu, Pak ayo kalau mau pulang saya anterin, karena beliau tuh kayak orang linglung gitu. Nah udah dianterin. Nah di sana ditanyakan sama Bu Anita, Abah ini kenapa gitu. Nah terus beliau tuh bilang gini, gak tahu katanya, saya tuh kayak seolah ada yang membawa dalam diri saya, kayak ada yang merasuki bang. Nah di sana saya nggak tahu gitu, tiba-tiba tangan sama kaki saya tuh gak bisa gerak, kayak ada bisikan, kamu harus mati. Gitu, kayak ada bisikan. Nah di sana beliau tuh kayak menyakiti diri sendiri bang, kayak membenturkan kepalanya ke batu. Di sungai kan banyak batu ya, di kali gitu. Terus badan saya tuh kayak ada yang mendorong. Ada yang jorokin gitu. Gitu sampai lebam-lebam kan. Saya lihat itu lebam-lebam. Ya di sana Bu Anita tuh shock gitu kan bang. Jadi langsung Bu Anita tuh manggil Ustadz Rukiah lagi, yang ngobatin Pak Kiai dulu. Nah terus Ustadz Rukiahnya tuh bilang,
oh ini targetnya mau ke Pak Kiai, tapi malah kena ke Pak Didi, ke menantunya ini. Bu, katanya, ini jangan didiemin, harus diobatin. Kalau enggak, ya Pak Didi bakalan mati. Gitu. Ya. Nah di sana Bu Anita tuh disuruh ke Bandung untuk mengobati Pak Didi. Ya. Nah beliau tuh pergi kan sekeluarga membawa Pak Didi ke Bandung, ke Habib Abdullah namanya. Nah di sana setelah pulang dari Bandung, Bu Anita kan pulang ke rumah Bang. Pas beliau masuk rumah, tiba-tiba Pak Didi ada di rumah. Mati. Enggak, beliau tuh kayak Enggak, ada bukan dua. maksudnya bukan mati, bukan Pak Didi mati. Kaget. Iya maksudnya Waduh, kayak, gitu, waduh maksudnya gitu waduh. aja deh. Mati lu gitu, maksudnya kaget. Nah, Beliau kan kayak diinggain gitu. Abah, kok bisa ada di sini gitu kan? Lah kan jalan pulang. Enggak, maksudnya tuh di rumahnya. Itu kan Bu Anita itu waktu itu pergi ke Bandung. Pulang dari Bandung, nyampe dari rumah Habib. di rumah Habib kan Pak Didi ini tuh diobatin ya di rumah Habib, gak pulang Bang. Oh, Ditinggal maksudnya di situ. Ditinggal. Oh, Iya. iya. Kirain Ikut lagi. ikut lagi di kursi belakang nggak ada, tiba-tiba udah di rumah naik travel. Enggak. Iya. Iya, kan beliau tuh disuruh nginep lah di Iya, sana buat diobatin. Oh iya, clear gitu. kalau kayak gini, oke. Nah pas tiba di rumah, tiba-tiba Pak Didi ini ada lagi duduk di ruang tamu. Kaget kan Bu Anita, Abah, kan barusan tuh saya abis nganterin Abah ke Bandung gitu. Nah beliau tuh gak jawab apa-apa Bang, diem aja, tatapannya tuh kosong. Dari sana Bu Anita langsung telepon Habib Abdullah ya. Habib, Pak Didi ada di sana gak? Gitu. Soalnya ini di rumah ada Pak Didi gitu kan. Terus Bu Habibnya tuh bilang, Ibu jangan percaya sama siapapun. Pak Didi ada sama saya, sedang diobati. Nah lo. Gitu. Terus? Nah dari sana Bu Anita tuh tegang ya Bang, maksudnya tuh kayak takut ya, karena pasti. ini tuh siapa? Gitu. Pas Bu Anita ke rumah lagi, itu kan beliau tuh nelpon di luar ya. Pas ke rumah lagi, Pak Didi ini gak ada. Oh. Gak ada. Nah Bu Anita tuh kan takut ya, maksudnya tuh orang takutnya tuh ngira ini Pak Didi. Bu Anita nyari dong, Pak Didi yang barusan kemana? Oh, takutnya Bu Anita tuh masih berpikir logik kalau ini orang, Iya. terusnya kemana-mana gitu kan, kayak masih shock tuh Bu Anitanya. Ini apa sih depan mata Nah, gue gitu. bener gak apa aku halusinasi Iya, atau gimana gitu. Dia tuh bener-bener nyari. Nah pas Bu Anita ke sekolah, posisi rumah Bu Anita sama sekolah itu kan berdekatan ya Bang. Oke. Pas Bu Anita ke sekolah, dia lihat Pak Didi yang palsu ini lari ke sekolah. Di sana guru-guru tuh kan nanya kayak, Bapak, bukannya Bapak mau ke Bandung ya? Kan udah tahu ya, guru-guru udah tahu Pak Didi sakit gitu. Nah di sana Bu Anita tuh teriak kayak, Bapak, sama guru-guru kan, Bapak itu kejar Pak Didi, katanya gitu. Karena kan Bu Anita masih penasaran gitu. Pas dikejar, Pak Didi ini tuh lari ke kelas lantai 2. Ke sekolah kan, ke lantai 2. Ini jam berapa tuh berarti? Itu sekitar jam sore lah, jam 5 sore. sore kayaknya. Iya. Nah guru-guru kan ada yang belum pulang gitu kan, ada TU juga kan di sana gitu. Nah pas dikejar itu kan Bang, lantai 2 itu cuman ada beberapa kelas, sama di ujung itu ada toilet. Nah sama guru-guru itu kan terlihat ya, oh Pak Didi ini lari ke ujung, ke toilet. Pas guru-guru lihat, di toilet tuh gak ada siapa-siapa Bang. WC itu sampai dibuka-buka, gak ada siapa-siapa. Kelas dibuka-buka, dicek, gak ada. Tapi katanya tuh saya bener-bener lihat kalau Pak Didi ini tuh kesana larinya, gitu kan. Nah cuman ada satu gudang yang gak diperiksa, karena kan itu dikunci ya dari luar. Kalau misalnya masuk ya kayaknya gak mungkin, harus dibuka dulu dong itu gemboknya. Nah pas guru-guru mau ke bawah, itu lagi di tangga, tiba-tiba ada suara dari gudang,
kayak tolong keluarin saya dari sini. Gitu. Itu kan guru-guru kaget. Hah, kok bisa ada orang yang masuk ke sini? Gitu kan. Nah dari sana langsung kan itu Mang Ari ya, TU di sekolah aku nyari kunci ke kantor. Nah pas dibuka itu Pak Didi bang, Pak Didi yang ada di gudang itu. Padahal kan kalau misalnya apa ya, orang normal tuh kayaknya gak mungkin kok gitu kan masuk. Kalaupun masuk kayaknya ada bekas kunci yang kebuka gitu. Ini kan enggak, kuncinya tuh masih, gemboknya tuh masih nutup. Nah di sana langsung kan sama guru-guru tuh ditanya, kok bapak bisa ada di sini gitu. Terus dia gak jawab apa-apa. Pas ke bawah udah kan di situ Bu Anita tuh kayak yakin ini tuh bukan Pak Didi gitu kan. Kamu tuh bukan Pak Didi, kamu tuh orang lain lah gitu. Cuman orang ini tuh si Pak Didi palsu itu kayak apa ya, enggak, saya tuh Pak Didi seolah memanipulasi gitu. Meyakinkan Bu Anita gitu bang. Nah udah kan dari sana Pak Didi palsu ini tuh kayak hilang-hilangan bang, kayak ada, kadang nggak ada gitu. Ada nggak ada tuh maksudnya fisiknya? Fisiknya. Jadi kadang-kadang ada di rumah, tiba-tiba nggak ada lagi, nggak tahu kemana gitu. Sampai Padahal berapa lama tuh? itu hampir beberapa bulan deh kayaknya. Mati. Berapa Aslinya. bulan? Padahal kan yang aslinya dia di Bandung lagi diobatin. Oke, terus. Nah, abis itu saya tuh udah jarang ketemu Pak Didi ya. Nah, pas itu bulan Juli atau Agustus lah, itu kan penerimaan siswa baru ya. Nggak jauh tuh dari bulan kemarin kejadian gitu. Nah, pas penerimaan siswa baru, nah itu kan biasa lah ya, santri baru sama siswa baru tuh masuk sekolah aku tuh banyak lah gitu ya. Itu posisinya itu maghrib. Kita itu seluruh santri itu ngaji di aula, jadi belum dipisah. Karena kan bang kalau di pesantren aku ya, santri lama sama santri baru tuh suka dipisah. Ya ngajinya tuh kayak santri baru aja gitu, yang lama. Jadi biar ngaji belajarnya tuh gak acak-acakan. Nah cuman waktu itu kan karena masih waktu perkenalan, jadi disatuin lah santri baru itu. Nah pas aku ngaji itu kan yang ngajar itu adiknya Bu Anita ya, namanya Kang Reza. Di belakang aku itu kan ada santri baru ya. Nah itu tuh santri baru tuh kayak gini loh sama aku tuh, teh itu tuh di belakang si Aulia nangis terus gitu. Aku kan pengurus ya bang, pengurus tuh kayak osisnya lah gitu di pesantren itu. Nah aku kan coba tuh ke belakang, Aulia kenapa gitu, kamu sakit? Nah pas aku pegang tangannya tuh dingin banget, dia kan posisinya tuh gini aja ya. Nah aku mikirnya oh mungkin dia santri baru kali, belum betah gitu kan. Aulia kalau sakit ayo dianterin ke pondok aja gitu kan sama aku teh. Nah terus aku kan izin juga ya ke Kang Reza, Kang aku mau izin ke pondok, mau bawa Aulia sakit gitu. Cuman si Aulia tuh kayak enggak mau teh, pengen di sini aja. Oh ya udah tuh kalau pengen di sini jangan nangis, soalnya kan nangis dia tuh kayak lumayan kedengeran ya bang, kayak gitu. Jadi ganggu orang yang lagi ngaji. Nah ayolah mending ke pondok aja gitu. Pas dia mau tuh, dia berdiri, tiba-tiba dia pingsan bang. Pingsan. Nah terus aku kaget kan, kayak Aulia kenapa gitu kan. Nah pas dia mau digotong sama teman-teman aku, mau diberdiriin, badan dia tuh berat banget bang. Padahal dia tuh kecil, badannya tuh kecil. Nah pas mau diberdiriin, tiba-tiba si Aulia ini tuh melotot bang. Bangun lagi, melotot dia kayak orang kesurupan. Kayak gitu kan. Kita kan kaget, Aulia kenapa gitu. Nah temen aku karena kita ketakutan, dia tuh langsung spontan baca ayat kursi. Nah karena kita lagi takut, jadi kita tuh kayak belepotan loh bang baca ayat kursi, kayak Allahullah gitu kan. Nah si Aulia ini yang lagi kesurupan tiba-tiba bilang gini Kang ke teman aku, kamu baca ayat kursi yang benar gitu.
Terus itu suaranya tuh bukan si Aulia, kayak laki-laki. Oh, berat suaranya. Iya, suaranya tuh gitu. Bahkan sampai dibacain ayat kursi sampai beres sama si Aulia ini. Diajarin tuh. Iya, itu kan kita sampai kaget. Hah, dia tuh kesurupan apa gitu kan? Kesurupan apa ya? Kayaknya sih jin Islam, Bang. Nah, guru aku pernah bilang itu jin Islam katanya gitu. Nah, di sana santri-santri kan mulai kaget gitu kan, ketakutan. Kayak, aku gak mau sama si Aulia duduknya gitu kan, takut. Dia tuh di sana tuh langsung nangis-nangis, teriak-teriak, Bang. Dan santri yang melihat si Aulia kerasukan juga. Di sana langsung kerasukan massal, Bang. Nyebar ya. Nyebar. Itu udah 23 orang kalau gak salah. Kebanyakan santri baru yang kerasukan. Oke. Nah, di sana Kang Reza ini kan lagi ngajar itu hampir kewalahan kan, kayak santri-santri yang enggak kerasukan keluar aja gitu. Langsung balik ke pondok karena kan takut banyak yang jadi korban gitu. Nah, di sana langsung kan Kang Reza itu kayak manggil Ustadz Rukiah, terus manggil Pak Kiai juga buat ngobatin yang kerasukan ini di aula. Nah, habis itu aku langsung balik kan ke pondok karena takut gitu. Aku nggak lihat lagi orang-orang yang ada di aula gitu. Pas aku balik ke pondok, tiba-tiba di belakang aku tuh ada adik kelas aku, santri baru lah, namanya tuh Lutfia. Nah, si Pia ini dia tuh udah gak bisa lari, Bang, kayak kesakitan. Dia tuh gini terus, aduh sakit perut gitu. Terus aku nanya dong kayak, Pia kenapa? Gak tahu teh, ini perut aku sakit katanya gitu. Ya udah ayo, aku ini kan gandeng. Ayo gitu, kalau misalnya mau ke toilet atau apa nanti di pondok aja. Karena aku mikirnya cuman dia sakit perut biasa gitu. Nah, pas kita nyampe gerbang pondok, tiba-tiba si Aulia ini tuh jatuh, Bang. Dia batuk-batuk terus gitu. Aulia kenapa? Itu kan sampai ditepuk-tepukin sama aku ya ininya, punggungnya gitu. Di sana dia muntah darah, Bang. Oke. Muntah Terus? darah. Aku kaget kan, kayak Aulia sakit apa? Nah, pas aku lihat darahnya itu keluar dari mulut sama hidung dia. Darah itu. Nah, di sana itu kan sama teman-teman aku juga digotong gitu. Ayo kita ke pondok. Nah, kebetulan si Pia ini tuh rumahnya itu deketan sama pondok aku. Jadi beliau itu kayak Rumahnya deketan sama pondok, itu maksudnya pondok. dia pondok saya. Jadi dia tuh santri kalong gitu loh, Bang. Apa tuh? Tahu Apa nggak? tuh santri kalong? Jadi tuh santri gimana tuh? kalong itu dia tuh masih bolak-balik ke pondok sama ke rumah dia. Jadi ke pondok itu dia cuman ngaji doang. Terus kalau mandi, tidur sama makan dia di rumah dia. Karena rumahnya deket. karena Rumahnya rumahnya dekat. Rumahnya deket Oke. pesantren. Nah, Ya. gitu. Jadi kan disebutnya tuh santri kalong lah gitu. Nah, di sana karena aku panik gitu kan, aku langsung ke rumah si Pia ini, langsung ngejemput mamahnya gitu, kayak tante ini si Pianya batuk-batuk gitu. Nah, pas mamahnya datang, mamahnya tuh marah, Bang. Ini si Pia kenapa gitu kan? Tadi pas berangkat ngaji dia sehat gitu. Tante saya juga gak tahu gitu kan. Misalnya aku emang gak tahu gitu. Nah, di sana si Pia itu langsung dibawa pulang ke rumahnya, mau diperiksa mungkin ya. Nah, di sana tuh langsung tuh, Bang, orang tua santri yang kerasukan itu pada datang karena diteleponin kan sama pihak pondok. Nah, anaknya tuh dijemput. Pas hari itu juga yang kerasukan itu langsung dicabut dari pesantrennya. Udah, kamu gak usah mondok di sini. Gitu. Pindah aja. Langsung kayak gitu, Bang. Orang Siapa itu yang tuanya nyuruh? itu kan kebanyakan ya, Bang. Itu hampir semuanya kayak gitu. Yang kena, yang kerasukan itu orang tuanya tuh langsung nyabut anaknya. Saya kira ada nggak- satu orang nggak yang pengen. iya. Enggak, sorry. Berarti orang-orang tuanya tuh nggak pengen anaknya sekolah lagi di situ, bener Iya, kan? saya kira tuh pihak pesantrennya. Iya tadi gitu. mikirnya gitu. Oke. Iya, Terus. nah orang tua santri kan. Nah, itu kan dari banyaknya santri itu yang nyisa tuh jadi kayak tinggal beberapa aja, Bang. Gitu. Karena kan emang tujuan orang yang dolim ini tuh biar pesantren aku tuh
bangkrut. Bangkrut. Gak ada santrinya, gak ada siswanya. Biar habis lah nih Nah, sekolahan. gitu. Terus Nah dari sana udah kan itu santri banyak yang dicabut sama orang tuanya. Nah pas besoknya aku ketemu lagi sama mamahnya si Pia. Nanya lagi ke aku, Teteh, si Pia tuh pas malam tuh dia gak berhenti gitu, darahnya tuh keluar terus. Emang pas malam gimana kejadiannya gitu kan. Bahkan pas di rumahnya itu dari telinganya itu sampai keluar darah juga bang. ya ampun. Panik lah orang tua gitu. Iya, dari telinga, hidung, mulut sama maaf ya anusnya. Ya dari lubang-lubang untuk mengeluarkan darah tuh biasanya tuh udah gawat banget tuh kalau gitu tuh. Pas dibawa ke dokter malamnya, dokter bilang dia gak kenapa-napa bang. Jadi dibawa ke klinik apa ke rumah sakit? Ke klinik, Oke. ke klinik. Jadi dokter tuh bingung juga. Ini tuh kayak bukan penyakit yang buat diobatin sama medis gitu bang. Maksudnya gejalanya tuh nggak ketahuan nih sakit apa gitu ya? Enggak, Kata diperiksa. dokternya. Takutnya lambung atau apa? Enggak, si Pia ini sehat gitu. Tapi kok bisa gitu kan? Nah mungkin entah ini tuh masih berkaitan sama orang yang zolim ke Pak Kiai atau gimana? Nah, aku belum tahu ya waktu itu. Nah, seminggu setelah kejadian itu, aku kan mau sekolah tuh bang. Pas di gerbang sekolah, itu siswa tuh rame banget berkerumun. Aku kan tanya, ini kenapa? Ada apa? Pas aku lihat di kelas, itu kelas yang pertama banget aku lewatin di koridor ya bang. Itu kan kelas 7 ya, kelas 7. Itu di ruangan kelas tuh penuh sama darah. Ya Allah, serius? Iya, seruangan, lantai, tembok-tembok tuh banyak darah. Itu bau banget bang, bau amis, bau anjir gitu kan. Ini kenapa gitu. Nah terus Mang Ari yang TU sekolah aku cerita tuh, iya malam saya ketemu dua orang lah gitu. Pakaiannya tuh kayak santri, tapi bukan santri dari sini. Nah saya lihat mereka itu membawa kepala kambing. Oh. Kepala kambing. Oke. Nah, cuman saya gak lihat orang itu, apakah orang itu gitu kan yang apa Nyiprat-nyipratin. nyepratin darah atau apa, saya gak lihat. Cuman yang saya lihat itu dua orang ini keluar dari gerbang sekolah, kayak curiga gitu. Oh, apakah orang ini gitu kan. Nah di sana siswa tuh dikumpulin semuanya di lapang, diliburkan, sekolah diliburkan. Takutnya kan ada Kejadian kayak kemarin iya, lagi. kerasukan lagi gitu. Nah di sana berhubung saya OSIS kan dulu, nah kita itu ditugaskan buat membersihkan lantai itu bang. Ya. Itu wah hampir 1 jam 2 jam lah, karena udah kering kan, darahnya iya. tuh udah kering, kayaknya dari semalam gitu. Sampai dicat lagi kan sama guru-guru temboknya gitu, karena kan takutnya siswa-siswa jadi gak mau sekolah gitu kan. Nah di sana usut punya usut, Habib Abdullah ini cerita, nelpon ke Bu Anita, Oke. Ibu cepet kesini. Ini Pak Didinya tuh kayak yang udah repot, apa sih? Udah lumayan parah gitu bang. Oh, sekaratul? Kayak gitu lah Semacam gitu. itu. Nah di sana Bu Anita sama keluarga pondok itu langsung ke Bandung kan. Nah pas tiba di Bandung, Pak Didi ini tuh ngeluarin darah dari mulutnya bang. Itu hampir setengah ember. Kalau orang normal nih ngeluarin darah pasti pingsan dong, sebanyak itu kita kehabisan Lemes darah. lah, lemes Iya. ya. Ini tuh enggak bang, dia kayak gimana sih orang ngeluarin darah gitu. Nah terus Habib Abdul ini tuh bilang, Ibu, Pak Didi ini tuh udah lumayan parah. Jin yang masuk ke dalam diri Pak Didi ini tuh ada 1000 jin. Oh, kata si Habib Abdullah Abdullah ini ngomongnya kayak gitu. Nah diri Pak Didi yang asli itu tinggal semata kaki bang. Oh, Jiwa dia yang kesadarannya. asli, Iya, kesadarannya itu tinggal. Ibaratnya kalau kaki itu dari sini ke sini, ini Pak Didi. Dari sini ke atas itu bukan Pak Bukan Didi. dia lagi. Iya, kayak gitu. Nah di sana langsung shock dong Bu Anita, kayak harus gimana gitu kan. Nah di sana, ayo udah Bu,
Pak Didi emang harus diobati lagi. Itu sampai berpindah-pindah tempat Bang. Sampai dibawa ke Jawa Tengah, ke Bogor untuk diobati. Karena Ustadz Ruqyah yang mengobati itu hampir gak pada sanggup. Gak ada yang gitu. sanggup. Bahkan Karena Habib itu juga nggak sanggup kan? Iya, jadi emang tandingannya tuh kayak udah Kuat banget. gitu. Ini tuh udah bukan jin biasa lagi katanya gitu. Nah terus Bu Anita tuh langsung bilang, Pak ini tuh siapa sih pelakunya gitu kan, ngomong gitu. Ibu tapi saya gak mau suuzon ya gitu, ini cuman penglihatan saya katanya. Ini tuh masih orang dekat Bu, bisa dibilang masih keluarga. Nah di sana kan Bu Anita tuh gak mau berasumsi apapun, takut fitnah kan karena gak ada bukti. Oh gitu kan. Tapi Pak ciri-cirinya itu gimana? Ya pokoknya saya gak bisa bilang gitu. Cuman ibu tunggu aja, setelah dari ini pelakunya bakalan datang ke rumah. Dia bilang kayak gitu. Nah Bu Anita kan penasaran bener gak gitu. Nah setelah itu Bang, itu 1 bulan dari kejadian itu, bener si pelakunya datang ke rumah Pak Kiai, meminta maaf sampai sujud-sujud. Dia mengakui kesalahan dia. Nah jadi kan Pak Kiai itu, oh berarti bener nih feeling saya tuh, oh dia pelakunya gitu kan. Nah di sana si pelakunya itu sampai ngasih uang kan ke Pak Kiai itu di amplop gitu. Nah di amplop, nah Pak Kiai pikir setelah kejadian itu udah bakalan selesai. Ternyata enggak Bang, belum selesai. Nah setelah itu dibuka kan sama Pak Kiai amplopnya pas si pelaku ini pulang. Pas dibuka itu uang katanya. Nah cuman dari sana Pak Kiai langsung gak bisa ngomong. Wah, anjrot. Gak bisa ngomong Bang dari sana. Si Kang Reza yang anaknya Pak Kiai ini, adik Bu Anita, langsung nelpon Ustadz Ruqyah yang dulu kan, yang ngobatin Pak Kiai, namanya kan Mas Sodik ya kalau gak salah. Langsung nelpon kan, Mas ini bapak saya gak bisa ngomong setelah mendapat amplop dari si pelaku. Kita sebut ya pelaku ini Pak Taufik gitu. Pak Taufik. Nah si Mas Sodik tuh bilang, aduh malah dibuka, itu ada jampe-jampenya katanya gitu. Ya kan ayah saya gak tahu. Iya mikirnya kan mau damai nih, minta maaf. Iya gak tahu. Nah si Mas Sodik tuh bilang, Kang Reza ini masih ada 1 benda lagi yang dibuang Pak Taufik di area rumah. Iya di area rumah sama pesantren. Coba dicari. Kalau udah ketemu jangan dibuka, langsung bawa ke saya katanya gitu. Itu kan Bang, santri tuh di sana kita disuruh nyari. Kayak kalau ada sesuatu yang mencurigakan tolong kasih ke saya gitu. Pokoknya apapun gitu. Nah di sana kita nyari, ketemunya itu sama Kang Reza ini di depan aula santri. Bentuknya itu Bang, itu kayak buntelan kain putih. Aku gak tahu itu kain kapan atau apa. Itu kayak diikat Bang. Itu mungkin buhul atau apa ya? Bisa jadi. Bisa jadi, aku gak tahu. Di sana diambil sama Kang Reza, dikasih lah ke Mas Sodik ini. Karena emang gak boleh dibuka kan. Nah di sana Mas Sodik itu pesan ke Kang Reza, setelah ini ayah Kang Reza harus ditungguin, jangan dibiarin sendirian. Jangan ditinggal. Iya, takutnya ada yang masuk lagi, gitu kan. Nah di sana anak Pak Kiai itu setiap malam tuh kayak gantian Bang, jadi jaga Pak Kiai. Pak Kiai tidur itu dijagain gitu. Nah cuman waktu itu kan kebetulan bagian Kang Reza ya karena yang namanya kita manusia kadang capek gitu kan Bang, nggak bisa. Pasti. Apalagi udah ngajar di sekolah, di pondok. Nah Kang Reza itu ketiduran Bang. Pas jaga Pak Kiai ini dia ketiduran. Nah cuman dia tuh kayak setengah sadar gitu Bang, kayak ada orang yang masuk ke kamar Pak Kiai. Dikira Kang Reza itu kakaknya. Nah dia tuh kayak mungkin Kang ini kali kakak saya gitu. Cuman dari sana tuh tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, kayak meja kalau jatuh ke lantai itu berisik banget, ngomong kayak bruk. Kang Reza langsung kaget, pergi ke kamar Pak Kiai. Di sana
kaki Pak Kiai itu tuh kayak ada yang mukul. Pak Kiai kan nggak bisa bicara ya, dia tuh kayak mengisyaratkan ini sakit gitu kan. Pas dilihat kakinya tuh ungu bang, kayak gimana sih dipukul? Ya, memar gitu, Iya, memar. memar. Dipukul benda tumpul. Di sana Pak Kiai gak bisa jalan bang, langsung gak bisa jalan beliau. Nah di sana kan Kang Reza tuh kayak emosi ya, ini orang kok segininya gitu ke ayah saya. Nah nanya lagi tuh ke Mas Sodik yang Ustadz Rukyah ini, Mas ini kok orang ini sampai segininya gitu kan. Kang Reza, orang ini tuh gak akan puas kalau Pak Kiai belum meninggal. Dia tuh kayak iri gitu loh bang. Jadi kan si pelaku ini tuh ya kebetulan beliau punya pesantren juga. Punya pesantren. Jadi kayak persaingan gitu bang. Dan Iya. Loh, kiai juga dong berarti nih. Kiai. Oh. Masih ulama apa ya? Iya ulama, Iya, ulama tokoh, lah. Tokoh masyarakat. Iya. Gitu. Itu kan bikin kita gak nyangka kan gitu. Terus akhirnya Nah sampai di sana Pak Kiai ini tuh gak bisa ngomong, gak bisa jalan. Bahkan pernah ada satu kejadian waktu Pak Kiai pengen ke toilet, itu padahal diantar bang sama anaknya ke toilet, kayak ada yang mendorong beliau. Itu kepalanya sampai terbentur ke WC, toilet. ke lantai. Lantai. Ke lantai bang. Oke. Nah di sana itu kan kejadian itu antara 2015 kan waktu itu 2015 sampai 2021. Lama bang. 6 tahunan tuh teror kayak gitu. Iya diteror. Bahkan nih Pak Didi ini sakit-sakitan kayak gitu sampai tahun kemarin 2025. Masih. Sampai sekarang. Kalau sekarang udah sembuh, cuman kalau 2025 kemarin beliau tuh kayak masih apa ya, diri dia tuh belum kumpul sepenuhnya gitu. Jadi Masih linglung. masih kayak ini tuh bukan Pak Didi gitu loh. Aneh lah, pokoknya berubah Aneh. lah kepribadiannya. Nah kalau Berubah. Pak Kiai Nah Pak Kiai itu kan 2018 saya keluar SMA ya, Iya. udah lulus waktu Iya. itu. Nah saya kan jarang tuh komunikasi sama pihak pesantren lagi. Nah cuman pas tahun 2021 itu teman saya kan ada yang ngajar juga ya di pondok. Oh, oke. Telepon, ini kamu mau ngejenguk Pak Kiai gak? Pak Kiai sakit katanya gitu. Oh emang sakit apa gitu? Ya udah lumayan parah gitu. Kalau orang Sunda bilangnya udah repot katanya, udah bener-bener ini banget gitu kan. Nah di sana saya nengok Pak Kiai itu emang kondisinya tuh udah di kursi roda bang, di kursi roda, udah gak bisa ngomong kan. Nah saya kan nanya kan ke Kang Reza, Kang Reza emang ini Pak Kiai gak bisa ngomong itu emang dari apa pas kejadian dulu 2019? Iya. Sampai sekarang dia gak bisa ngomong. Oh aku pikir setelah aku keluar Pak Kiai ini udah biasa lagi, udah sehat. Ternyata belum. Nah 1 bulan setelah aku menjenguk Pak Kiai, tiba-tiba Pak Kiai ini tuh meninggal bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Itu di tahun berapa berarti? Apa? Meninggalnya di tahun berapa berarti? 2021 2021. bulan Mei ya kalau gak salah, apa Juni lah lupa. Nah itu saya kan tanya lagi ya ke Kang Reza, Kang Reza emang Pak Kiai sakit apa gitu meninggalnya? Gak sakit apa-apa, beliau sehat. Cuman ini tuh masih orang yang sama, si pelaku ini gitu. Jadi kan beliau itu si pelaku ini kan bilang saya gak akan puas kalau Pak Kiai ini belum meninggal gitu kan. Nah setelah Pak Kiai meninggal, Pak Didi ini tuh berangsur-angsur sehat, cuman belum sepenuhnya. Nah benar-benar sembuhnya itu ya kemarin tahun 2025 lah, 2025 pertengahan katanya, sampai sekarang udah sehat. Jadi beliau tuh kayak orang linglung. Bahkan ya bang, di daerah aku masyarakat tuh sampai bilang kalau Pak Didi ini tuh gila. Karena emang dia tuh suka Ngelantur pasti. Nah, jadi si pelaku ini tuh tujuannya ingin menghancurkan pesantren aku kan. Ingin santrinya tuh pada bubar, ingin bangkrut, dan guru-gurunya itu ingin dicap, oh ini orang gila gitu. Iya, nggak layak ngajar, nggak cocok ngajar gitu. gitu. Bahkan ya
Pas tahun 2017, aku inget banget tuh. Ada satu kejadian di mana Pak Didi ini tuh tiba-tiba ada kan di sekolah. Dia tuh udah gak di Bandung lagi. Saya kira Pak Didi itu udah sembuh. Padahal kan belum ya. Beliau tuh masih dalam diri dia tuh masih ada Pengaruh. Nah, gitu. ada pengaruh. Hawa jin. Ya pokoknya pengaruh lah, masih dalam pengaruh lah. Nah, gitu. Teman saya, namanya kan Sofia ya. Kita tuh lagi ada acara OSIS waktu itu. Si Sofia ini tuh ke kantor mau ngeprint lah kalau gak salah, ditemenin sama si Rida temennya. Pas di kantor tiba-tiba ada Pak Didi. Nah, si Sofia tuh mengiranya Pak Didi udah sehat gitu. Oke. Di sana si Pak Didi ini tuh nanya, "Kamu namanya siapa?" ke si Sofia. "Nama saya Sofia, Pak." "Oh, rumahnya di mana?" Disebutin kan sama si Sofia di sini. "Nama ayahnya siapa?" Disebutin. Karena emang mungkin ya itu cuman bertanya doang. Tiba-tiba Pak Didi ini tuh mengulurkan tangan. "Saya terima nikah dan kawinnya Sofia binti siapa?" Bla bla bla. Nah, gitu. Si Sofia kan kaget. Ini tuh bercanda atau apa? Gitu. Dia tuh langsung nge-freeze kan, Bang, kayak, "Hah, ini maksudnya apa?" Gitu. Di sana udah Pak Didi keluar, dikira si Sofia itu bercanda kan. Pas si Sofia lagi mau ke kelas, tiba-tiba ayah si Sofia nelpon, "Cepet pulang. Ada Pak Didi di sini." Di rumah si Sofia. "Hah, Pak? Barusan kan Pak Didi itu lagi di sekolah, bertemu sama aku." "Enggak, dia ada di rumah. Ayo pulang." Di sana si Sofia pulang. Pak Didi ini tuh bilang ke ayah si Sofia, "Saya sudah menikah dengan Sofia. Wah, Sofia ini istri saya." Nah, alik. di sana ayah Sofia marah kan, "Gak bisa, saya ayahnya, harus ada wali dong kalau nikah. Terus saya gak ngizinin, Sofia ini masih sekolah, bapak punya istri." Gitu kan. "Enggak, Pak, pokoknya Sofia itu udah sah jadi istri saya. Saya berhak dong melakukan apapun karena dia istri saya." Itu dia sampai ketakutan, Bang. Sofia takut. Di sana Pak Didi ini tuh datang terus ke rumah Sofia. Bahkan Sofia ini tuh sampai gak boleh sekolah sama orang tuanya. Adalah berapa bulan gitu. Dia tuh langsung diungsiin ke rumah saudaranya. Karena kan takut Pak Didi datang. Takutnya tuh melakukan hal-hal yang apa gitu kan. Yang namanya suami istri kan. Di kepalanya Pak Didi. Nah, takutnya gitu. Nah, terus pas seminggu setelah itu, aku kan nggak tahu cerita si Sofia ya. Cuman pas aku sekolah, aku ketemu sama Pak Didi, Bang. Dia tuh ingat nama aku. Kayak, "Teh Anissa, sini." Aku kan udah takut, Bang, kayak, aduh, kenapa nih manggil gitu. Pas aku nyamperin, "Kenapa, Pak?" "Ini saya nitip uang buat istri saya." Saya kira Bu Anita, Bang. Karena kan saya gak tahu cerita si Sofia. "Oh, ya, nanti saya kasih ke Bu Anita." "Bukan." Dia bilang gitu. Bukan Bu Anita. Sofia istri saya." Saya langsung kaget, Bang. Hah? Oh, yaudah kayak orang Sofia? gila ya, bener ya. Gitu kan. Tapi dia di pesantren itu tuh masih ngajar. Enggak kan? Enggak. Cuma emang sering berkeliweran aja gitu. Iya, gitu. Bahkan istrinya aja kayak kewalahan, Bang. Dia pergi lagi bawa Pak Didi, ada lagi tiba-tiba gitu. Oh, sering minggat-minggat maksudnya gitu. Jadi kan Pak Didi ini tuh dibawa lagi nih ke tempat ruqyah, ke Bandung gitu. Tiba-tiba ada lagi tuh di sekolah, entah Pak Didi asli atau yang palsu. Itu aneh sih. Itu aneh Itu sih. sampai ada 2, Bang, Pak Didi ini. Jujur aku juga kayak Nggak ngerti. ngerti. Kok bisa gitu ya? Bahkan Pak Didi ini tuh ke siswa-siswa, Bang, yang bukan santri. Karena kan sekolah itu aku tuh ada yang mondok juga, ada yang sekolah aja. Iya. Ke anak-anak kelas 7, beliau tuh bilang, "Saya itu wali." Kan maksudnya tuh apa gitu, Bang? Iya, udah. Takut menyesatkan. Setiap ada anak kelas 7 itu, "Ayo bersolawat, saya tuh wali." Saya Apoy tuh, kali lu. nah, kayak Enggak.
apa sih Enggak. ngaku-ngaku gitu bang, Iya, Benar. ngerti. takut menyesatkan lah pokoknya ya. Oke. Nah di sana pas cerita si Sophia lagi ya bang, nah saya kan kaget tuh kayak, hah masa sih kok Sophia emang nikah sama Pak Didi? Aku kan mikirnya gitu ya, Pak istri bapak tuh Bu Anita, kata saya tuh gitu. Enggak, pokoknya ini kasih aja ke Sophia. Itu aku dikasih uang 50.000 bang, masih ingat ya aku. Di sana karena aku gak tahu ceritanya, aku datang kan ke rumah si Sophia, bilang gitu ke ayahnya, Pak ini saya ketitipan uang dari Pak Didi. Kebetulan kan Sophianya tuh gak sekolah ya, waktu itu gak sekolah lah beberapa bulan. Itu kenapa ya? Nah di sana orang tua Sophia tuh cerita sama saya, oh pantesan gitu kan, ngaku-ngaku istrinya, oh nyanya gini ya ceritanya. Nah di sana ayahnya tuh sampai udah uangnya tuh kembaliin aja ke Pak Didi, saya gak mau nerima uang itu, gitu Takut kan, ya. takut. Nah pokoknya tuh itu hampir lumayan lama bang sampai saya keluar. Pak Didi tuh kayak yang tergila-gila gitu sama Sophia, karena emang cantik juga ya Sophia. Ada IG-nya apa? Ntar aja itu Oh, mah. iya. Ntar aja. Udah nikah bang. Yang nggak emang Kita kenapa? mau lihat IG Oh, Iya, doang. mau lihat oke, IG doang kan. Oke. Jangan sensitif gitu dong. Nah di sana itu Sophia tuh kayak kucing-kucingan bang. Kalau ada Pak Didi dia enggak maksudnya tuh dia kalau ada Pak Didi sembunyi, Oh, takut. Iya, karena kalau misalnya ada tuh ya takut pokoknya. ya Dia kan pastilah. ngaku-ngaku suami stres. istri gitu kan. Tapi ini Oke. sih yang ya jadi tapi kan kita nggak tahu nih yang menikah ini palsu apa ori nih. Kayak yang palsu deh. Nah ya itu sebenarnya Gitu, dari kayak. semua cerita ini tuh cuman itu doang yang menurut gua kayak gimana ceritanya palsu sama asli sih gitu. Iya, itu aku juga gak bisa ngebedain ya. Ya, cuman Bu Anita tuh suka bilang kalau yang asli itu di Bandung, lagi diobat, Berobat. lagi Nah, yang diobati. beroperasi berseliweran di pesantren Ah, ini nggak tahu nih gitu. di elemen apa. Bukan. Ya habis. Bukan Didi, bukan. Oh. Apa ini kali ngeprank orang Amerika kali? Yang pakai Iya, silikon. ternyata kembar. Bisa jadi kembar. Wah, ini Oke, oke. Tapi Oh. sekarang gimana pesantrennya, Kak? Iya. Maksudnya sekolah teknisnya Sa- gimana? Masih alhamdulillah. rame atau Aman. Kalau sekarang aman, biasa lagi lah, santri banyak lagi. saingannya? Saingannya banyak juga, Bang. Jaraknya deket gak sih? Dekat. Bahkan ya, Bang, buat aku nih menurut aku, pesantren si Pak Taufik yang pelaku ini tuh lebih besar dari pesantrenku. Tapi Harusnya kenapa dia cemburu gitu ya? Kenapa dia merasa tersaingi gitu kan, harusnya sama si yayasan ini? gitu, Oke. harusnya gitu. Kabar Pak Taufik menjadi pelaku itu sampai ke para santri nggak? Wah, bukan santri lagi, Bang. Masyarakat udah tahu. Samperin aja kalau antar sekolah gitu, Bro. Ya kan? Gas aja kalau gue mah lama bener. Di, masa diem aja di santri, Bro? Orang sebelah nih. Masa nggak ambil tindakan? Ya kan takut, Bang. Udah partai aja. Arrange fight 15-15. Arrange fight aja langsung 15-15 pakai balaklava. Nah, kayak hooligan apa ultras gitu. Bisa begitu. Anda yang telah mengabrak-ngabrik kiai saya. Suaranya cempreng. Oke. Ya, itulah tadi ya. Sekelumit cerita yang akhirnya sampai menelan korban jiwa ya. Iya, benar. Sampai menelan korban jiwa. Oh, Tapi iya. setelah selesai berangsur membaik. Iya. Iya, sekarang Tadinya sebenarnya bisa. dua-dua pesantrennya tuh masih ada gitu ya Ada, sampai masih saat ini. ada. Ya, tapi Iya. udah tuh kelanjutannya apa ditahan-tahan Sofia itu akhirnya sampai punya suami Sofianya. Di situ kan udah Oh, gak udah ketemu agak. lagi sama Pak Didi lah. Iya. Sekarang Pak Didi yang asli, Kemana? iya, Yang itu, yang udah yang sembuh. Yang sembuh. Yang sembuh ada, sekarang udah mengajar lagi di sana. Gila. Beliau tuh kayak yang hilang ingatan, Bang. Gak ingat kejadian dulu yang menimpa Dia nggak saya. inget tuh apa Saya nggak inin ingat. Sofia segala macam nggak ya? Enggak ingat. Jadi emang kayak kembali Pak Didi yang asli lah gitu. Nah kan Pak Didi ini tuh terkenal humoris, terus cara dia mengajar itu khas lah. Gimana Nah. tuh kata? Gitu bukan humoris. Enggak, maksudnya kan Saudara. Gitu. dia tuh Oh enggak ya. Oke. meskipun dia humoris tapi cara ngajar dia itu benar-benar detail.
ya karena emang ilmu beliau tuh udah Cukup tinggi. tinggi lah. Jadi Mas Koli ina, suruh deh. Enggak. Enggak ya. Tidak apa. Bukan. suara semut ya Bang itu. Iya, itu bahasa Sesemut. bahasa semut, bahasa Suryani. Nah, bentar, maaf banget ya. Aku jadi ingat ini. Jadi ingat ini yang di TikTok soundcore, tahu gak? Yang Yang mana? mana tuh? Suara semut yang itu suaranya. Itu, Lagunya Bernadia bukan apa siapa? Iya, itu Nah, dia. yang dialog, core itu dialog sama semut. Iya. soundcore. Iya. Nah, Oke, Tenisa terima kasih Tenisa, udah berbagi nuhun di ya. PMK. Iya, Sehat-sehat, semoga gak ketemu lagi sama kejadian-kejadian kayak gitu ya. Iya. iya, amin. Apalagi diajak nikah Berarti tiba-tiba. kalau misalnya ada teman Kliwon yang seangkatan Teh Nisa dan tahu Teh Nisa Cerita itu ini. berarti tahu dong ini kan Tersebar di masyarakat, banget di tersebar kota itu banget ya. kan? Tahu. Di Komen wilayah dah. itulah ya. Nah, pada muncul dah lu. Cuman kalau mau ngomen jangan Jangan disebut. Jangan Iya, sebut. jangan disebut Sebut. tempat dan Jangan. Dan orangnya namanya pelakunya jangan. iya, Takut iya. nanti saya diserang. Iya. Takut Bang. Iya, benar. Itu Tuh. bagus. Nah. Jangan disebut. Benar. Backingannya itu banyak beliau. Iya, jangan Wah, dah. besar. Oke. Oke. Iya. Dadah.